Pada video ini kita akan melihat bagaimana penggunaan dari sifat transformasi Z, konjugasi, dan turunan. Di sini dalam satu slide saya cukup membuat dua pembahasan sekaligus. Yang pertama konjugasi. Konjugasi ini muncul jika kalian bicara sebuah bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu mengandung real dan imajiner, maka konjugasi itu adalah upaya untuk menegatifkan atau ya kebalikan dari sisi imajinernya. Jadi kalau misalkan ada sinyal mula-mula xn, hasil transformasinya adalah xz, maka konjugasi dari pada sinyal diskrit x konjugasi n, hasil transformasinya adalah ini x bintang z bintang. Apabila xn ini bernilai real, maka kalau bernilai real, maka xn sama dengan x konjugasinya, dan xz sama dengan x bintang z bintang. Jadi practically tidak ada perubahan jika xn bernilai real. Tetapi kalau xn-nya adalah kompleks, tentu saja tidak sama ya. Ini hanya catatan. Oke, untuk contoh lebih jauh belum ada, jadi kita lanjut ke turunan. Pada turunan, misalkan di sini ada sebuah sinyal mula-mula disebut sebagai xn, dan turunannya adalah n dikalikan xn, maka transformasi z-nya itu adalah ya ini, muncul minus z tanpa pangkat, lalu dia adalah turunan dxz dibagi dz. Hasil transformasinya seperti itu jika dibandingkan dengan ya seperti ini xn, z, lalu ini adalah xz. Ya, dibandingkan seperti itu. Ini kan bentuk standarnya kan awalnya kita akan selalu bicara ini, lalu bagaimana kalau diterapkan sebuah turunan. Nah, sekarang kita melihat ada contoh pada example 432. Di sini diberikan sebuah sinyal yang kelihatannya rumit. Ada n dikalikan alfa n dikalikan u minus n. Kita lihat di sini ada sifat yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu time reversal, yaitu waktu mundur, dan bentuk stepnya itu adalah bentuk step yang mundur yang menuju ke minus tak hingga. Kemudian alfa n ini adalah pembobotan dan n adalah turunan dari alfa n sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah bentuk dari transformasi z-nya? Jawabnya, gunakan waktu mundur dan turunan. Jadi untuk mengerjakan satu soal ini kita memerlukan dua sifat sekaligus, yaitu waktu mundur pada U minus N dan sifat turunan, yaitu bentuk yang seperti ini. Yang sekarang kita perlu perlahan-lahan membedah potongan dari persamaan XN ini. Pertama kita mau mengambil alfa N UN tanpa time reversal dulu. Ternyata transformasi Z-nya seperti ini, sebagaimana kita udah lihat pada contoh-contoh video sebelumnya. Lalu kita mainkan kembali, alfanya ini saya buat alfa pangkat minus N. Kalau alfa pangkat minus N, maka alfa sendiri adalah 1 per alfa pangkat N. Artinya ekuivalen ya. Jadi saya sekarang mau memanipulasi pada pangkat N-nya ini. Sehingga hasil transformasinya adalah di sini pangkatnya ikutan berubah, jadi pangkat minus 1. Ya, dikarenakan di sini ada upaya untuk menjadi alfa pangkat minus N. Jadinya 1 per alfa. Nah, ini yang saya maksud. Nah, selanjutnya kita udah punya dua model transformasi seperti ini. Lalu sekarang kita mengaplikasikan sifat waktu mundur. Ya, sifat waktu mundur itu dengan cara kita menerapkan inputan minus n, ya alfa n dikalikan u minus n. Hasil transformasinya adalah maka kita membuat sum, ya sigma n sama dengan 0 sampai ke minus tak hingga karena dia waktu mundur. Kemudian substitusikan ini ke dalam sini jadi alfa n z pangkat minus n, dan kemudian lagi-lagi kita mendekati bentuk formal, kita kumpulkan pangkatnya, n yang dikeluarkan, jadi alfa pangkat minus 1 dikalikan z pangkat n, dan hasil menggunakan geometric series pada tabel 11, bentuknya jawabannya seperti ini. Ya, itu untuk satu langkah, ini belum selesai, karena full-nya kan ada pengkali n di depannya, jadi belum pakai itu. Kemudian kita bolehlah memeriksa pol pada ini dulu. Kita periksa polnya, maka ini harus lebih besar dari 0, ya, sehingga absolutnya itu seperti ini. Kita pindahkan ke ruas kanan.
Lalu alfanya boleh pindah ke kiri, jadi alfa lebih besar dari Z absolut. Itu untuk pemeriksaan region of convergence-nya. Berikutnya, dari persamaan ini ingin kita turunkan. Nah, coba ini diturunkan, D per dn gitu misalkan. Dengan kita turunkan ini, maka menjadi n-nya turun ke depan, yaitu n dikalikan alfa n dikalikan u pangkat minus n. Maka persamaan inilah yang ditanyakan oleh soal kan sebetulnya. Bentuk inilah yang ditanyakan oleh soal. Kita bisa lanjut ke sampingnya, maka kita lanjutkan dengan sifat turunan transformasi Z. Dengan kita melanjutkan, maka kita bisa langsung menyasar pada hasil Z-nya, di mana Z yang terakhir kita dapatkan adalah bentuk seperti ini, maka kita operasikan minus Z D per DZ dikalikan hasil transformasi pada sebelumnya ini. Kenapa kok ada minus Z D per DZ? Ya karena di sini seperti itu. Jadi bentuk seperti ini. Bentar, saya tulis misalkan ini minus Z D per DZ dikalikan XZ. Nah, kurang lebih pemisahannya seperti itu, sehingga secara visual harusnya tidak terlalu berbeda jika kita pindahkan ke sini. Oke, kita substitusikan seluruhnya, minus Z, kemudian kita operasikan D per DZ dengan ini. Ingat, gunakan aturan turunan pada pembagian. Ini tentu sudah ada di TPB, jadi saya harap kalian masih mengingatnya. Nah, kemudian kita bisa langsung operasikan, di sini muncul pembaginya jadi kuadrat. Nah, lalu ini udah selesai. Ini adalah hasil dari transformasi Z-nya. Tetapi kita belum menemukan ROC atau pendeteksian polnya. Jadi untuk mengetahui polnya, maka kita harus menjauhi nilai polnya dengan cara ya kita memeriksa region of convergence. Maka dia harus lebih besar dari 0, ya, lebih besar dari 0 di sini. Kemudian karena di sini kuadrat, boleh kita akarkan pada kedua ruas seperti ini, ekivalen kan, sehingga sama saja kuadratnya hilang, kemudian ini tetap 0, lalu alfa pangkat minus 1 Z-nya pindah ke ruas sebelahnya, lalu alfa pangkat minus 1 pindah ke ruas sebelahnya. Dan ini adalah area stabilnya, yaitu alfa lebih besar dari Z absolut. Bisa juga kita mendekatinya dengan seperti ini, misalkan kita change template dulu ya. Jadi misalkan XZ sama dengan tak hingga itu adalah untuk bentuk mencari polnya. Kalau ini tak hingga, maka 1 minus alfa pangkat minus 1 Z dalam kurung kuadrat itu sama dengan 0. Maka nilai polnya adalah 1 minus alfa pangkat minus 1 dikalikan Z sama dengan 0. 1 sama dengan alfa pangkat minus 1 Z, dan Z itu sendiri adalah alfa. Jadi nilai ini adalah nilai pol. Kemudian kalau ditanya di manakah pada lokasi zero-nya, maka lokasi zero itu, ini nggak ada tempat ya. Oh, di atas saja, di atas. Maka kalau ditanya zero, maka XZ itu sama dengan 0. Maka pada bagian atas, yaitu minus alfa minus 1 dikalikan Z sama dengan 0, maka saya tulis di atasnya lagi, alfa minus 1 dikalikan Z sama dengan 0, maka Z sama dengan 0. Jadi zero-nya adalah pada Z sama dengan 0 dan polnya adalah ketika Z sama dengan alfa. Untuk mendapatkan hasil yang stabil, maka ikutilah hasil yang ada di bawah ini, yaitu alfa lebih besar dari Z absolut. Oke, itu aja tentang turunan dan konjugasi. Sampai jumpa di video yang lain.